Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Apakah sehat semua atau ada yang sedang sakit? Sehat, Bu. Alhamdulillah, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Untuk ketua kelas bisa memimpin doa terlebih dahulu ya. Baik Ibu, baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, maka baiknya kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa. Ibu cek hadiran dulu ya. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Ada yang tahu tidak? Hari ini kita akan mempelajari materi apa? Hari ini kita akan mempelajari materi keseimbangan dinamika. Benar ya, hari ini kita akan mempelajari mengenai materi keseimbangan dinamis. Ada yang tahu tidak keseimbangan dinamis itu apa? Baik, sepertinya belum ada yang tahu ya. Kalau begitu, Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok dan membagikan LKPD mengenai materi keseimbangan. Baik, setelah kalian duduk berkelompok, Ibu akan membagikan LKPD-nya. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Baik, dari wacana yang telah Ibu tampilkan dan yang ada dalam LKPD, cobalah kalian cermati, lalu kalian membuat pertanyaan dan jawaban sementara mengenai pertanyaan yang telah kalian buat ya anak-anak. Ibu beri waktu selama 5 menit. Baik, Bu. Apakah sudah selesai dalam mencermatinya? Sudah, Bu. Baik, cobalah kalian mengumpulkan pertanyaan dan jawaban sementara yang telah kalian buat ya anak-anak. Silakan yang ingin mengemukakan, tunjuk tangan ya. Saya Ibu. Baik, Putri. Jadi berdasarkan wacana yang telah diamati, pertanyaan yang telah saya buat yaitu reaksi apa yang terjadi dalam reaksi pembakaran kertas. Dan untuk jawaban sementara yang dibuat yaitu reaksi yang tidak dapat balik. Baik, bagus sekali ya Putri pertanyaannya. Apakah ada yang hari-hari? Saya Bu. Baik, Putri. Kalau dari kami, diskusikan pertanyaan yang dibuat yaitu hampir sama dengan Putri, yaitu reaksi apa yang terjadi dalam pengujian CPSO 5H2O. Dan untuk jawaban sementara yang dibuat yaitu reaksi yang dapat balik Ibu. Baik, agar kalian bisa lebih memahami dan mengetahui jawaban kalian benar atau tidak, cobalah kalian mendiskusikan pertanyaan yang ada pada LKPD nomor 1 sampai 5 ya anak-anak. Baik, Ibu. Untuk waktunya diberi berapa menit ya Ibu? Kalau 10 menit cukup nggak? Cukup, Bu. Baik, apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Apakah ada yang ingin menjawab pertanyaan nomor 1? Baik, jika belum ada yang mengajukan diri, Ibu tunjuk saja ya. Untuk Dinda, silakan jawab pertanyaan nomor 1 ya. Baik Ibu, jadi untuk jawaban nomor 1, untuk abu yang telah dibakar itu tidak bisa menjadi kertas kembali, dan untuk persamaan reaksinya yaitu kertas menjadi abu plus CO2 plus H2O itu berlangsung, sedangkan abu plus CO2 plus H2O menjadi kertas itu tidak berlangsung. Benar ya apa yang dikatakan oleh Dinda tadi. Jadi untuk reaksi pembakaran kertas ini disebut dengan reaksi irreversibel. Apakah ada yang ingin menyimpulkan pengertian dari reaksi irreversibel berdasarkan jawaban Dinda tadi? Ibu. Ya, silakan Tasya. Jadi untuk reaksi irreversibel itu adalah reaksi yang tidak dapat balik atau reaksinya itu hanya dalam satu arah saja, Bu. Benar ya, yang sudah dikatakan oleh Tasya tadi, kalau reaksi irreversibel itu adalah reaksi yang tidak dapat balik dan berlangsung hanya dalam satu arah saja. Apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai reaksi irreversibel ini? Saya Bu. Ya, Novita. Maaf Ibu izin bertanya, untuk contoh lain mengenai reaksi irreversibel ini ada apa saja ya Ibu? Untuk contoh lain dari reaksi irreversibel itu ada yang pertama ada CaCO3, solid plus 2HCl aqueous menjadi CaCl2, solid plus CO2, gas plus H2O, gas. Yang kedua ada NaOH aqueous plus 2O2
gas menjadi CO2 gas plus 2H2O. Lalu yang ketiga ada CH4 aqueous plus 2O2 gas menjadi CO2 gas plus 2H2O. Baik, itu contoh lain dari reaksinya ya anak-anak. Baik Ibu, terima kasih Bu. Untuk pertanyaan nomor 3, apakah ada yang ingin mencoba menjawab? Dan tolong untuk jawabannya dikirimkan melalui grup WA ya anak-anak. Baik Bu. Saya ingin mencoba menjawab dan sudah saya kirimkan melalui WhatsApp grup Ibu. Terima kasih ya Sherly telah mengirimkan jawabannya. Dari reaksi tersebut, apakah ada yang bisa menjelaskan hubungan dari kedua reaksi ini? Artinya tidak ada yang ingin mengajukan diri, jadi Ibu tunggu saja ya untuk cerita bisa menyampaikan jawabannya. Baik Bu. Jadi jawaban dari saya untuk hubungan dari dua reaksi tersebut yaitu ketika kristal CuSO4 5H2O dipanaskan itu akan membentuk kristal CuSO4 dan air. Lalu ketika kristal CuSO4 diteteski kembali dengan air terbentuk kembali kristal CuSO4 5H2O yang artinya bahwa reaksi yang terjadi itu merupakan reaksi yang dapat balik. Benar ya apa yang dikatakan oleh Rita. Dan reaksi tersebut itu dinamakan reaksi reversibel. Apakah ada yang ingin menyimpulkan mengenai reaksi reversibel ini berdasarkan dari apa yang telah disampaikan oleh Rita tadi? Ya, Sastri. Terima kasih Bu. Jadi berdasarkan hubungan yang telah disampaikan, reaksi reversibel adalah suatu reaksi yang berlangsung dalam dua arah, di mana reaksi semula ini dapat terbentuk kembali dari zat-zat hasil reaksi sebelumnya. Benar ya apa yang telah dikatakan Sastri tadi. Jadi reaksi reversibel itu adalah suatu reaksi yang berlangsung dalam dua arah, di mana zat-zat hasil reaksi itu dapat kembali membentuk zat reaksi sehingga membentuk keseimbangan. Apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai reaksi reversibel? Ya, sih. Berarti jika ada suatu reaksi bisa membentuk kembali hasil reaksi dari produk yang dihasilkan itu dinamakan reaksi reversibel. Iya benar Asif, apa yang telah dikatakan. Jadi reaksi reversibel itu adalah reaksi yang dapat balik. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik Hafifah. Ibu izin bertanya, untuk contoh lain dari reaksi reversibel, apakah ada ya Bu? Untuk contoh lain dari reaksi reversibel itu ada N2 gas plus 3H2 gas menjadi 2NH3 aqueous. Lalu ada 2SO2 gas plus O2 gas menjadi 2SO3 gas. Yang ketiga ada H2 gas plus Cl gas menjadi 2HCl ya anak-anak. Baik Ibu. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup Ibu. Kalau cukup, kita lanjutkan materi mengenai keseimbangan dinamis ya. Baik Ibu. Silakan kalian melihat visualisasi gambar mengenai reaksi N2O4 yang ada di LKPD dan Ibu juga akan menampilkan video animasi mengenai reaksi tersebut ya. Baik Bu. Dari visualisasi gambar yang ada dalam LKPD dan dari visualisasi video animasi yang Ibu tampilkan, apa yang bisa kalian dapatkan dari gambar dan video tersebut? Ya, Hafifah. Izin menjawab Ibu, dari visualisasi gambar terlihat bahwa N2O4 merupakan reaksi yang dapat balik atau juga bisa disebut reaksi reversibel Ibu. Benar ya, yang apa yang dikatakan oleh Hafifah, jika reaksi tersebut digabung akan membentuk reaksi seperti apa ya anak-anak? Bisa tuliskan dan kirimkan ke grup WA. Baik Ibu. Baik Ibu, sudah saya kirimkan. Baik, benar ya untuk reaksinya. Jadi untuk tanda pandang bolak-balik ini dimaksudkan untuk menyatakan reaksi itu dapat balik yang berkeseimbangan, di mana reaksi ke kanan itu disebut reaksi maju. Lalu untuk reaksi ke kiri itu disebut dengan reaksi balik. Untuk memahami reaksi dapat balik yang berkeseimbangan itu, coba perhatikan grafik yang Ibu tampilkan dan yang ada dalam LKPD anak-anak. Baik Ibu. Jadi untuk grafik satu ini, P1 itu merupakan reaksi maju, sedangkan V2 itu merupakan reaksi balik. Jadi berdasarkan grafik,
tersebut, bagaimanakah perubahan laju reaksi terhadap waktu pada laju reaksi maju? Seiring berjalannya waktu, laju V1 menurun, Bu. Jadi apakah ada yang tahu mengapa V1 itu bisa menurun? Apakah ada yang bisa menjelaskan? Baik Putri. Pada keadaan awal hanya ada laju reaksi maju, yaitu laju reaksi pembentukan gas SO2. Laju ke-1 pembentukan gas SO2 sebagai produk sangat tinggi karena konsentrasinya tinggi. Dengan berjalannya waktu, laju V1 menurun karena konsentrasi reaksi semakin berkurang, Bu. Iya benar. Kemudian bagaimana perubahan laju reaksi terhadap waktu pada laju reaksi balik pada V2? Dengan berjalannya waktu, laju reaksi balik atau V2 semakin bertambah, Ibu. Nah, sekarang mengapa seiring berjalannya waktu itu laju reaksi balik semakin bertambah? Saya itu Ya lebih. karena pada keadaan awal laju reaksi balik atau laju pengurangan dari gas NO2 sama dengan 0. Karena belum ada gas NO2, tidak mungkin ada laju reaksi balik. Namun setelah terbentuk gas NO2, maka laju reaksi balik semakin meningkat karena konsentrasi gas NO2 sehingga semakin banyak, maka laju reaksi balik V2 semakin bertambah. Ya, oke. Lalu bagaimana laju reaksi pada laju reaksi maju dan laju reaksi balik pada keadaan seimbang yang ditandai dengan garis putus-putus? Jadi ini ada garis putus-putusnya anak-anak. Pada saat keadaan seimbang, laju reaksi maju dan laju reaksi balik ternyata sama, Ibu. Ya benar, Bu Habibah. Baiklah, selanjutnya coba cermati grafik 2 berdasarkan grafik tersebut. Siapa yang bisa menjelaskan bagaimana perubahan konsentrasi terhadap waktu? Iya sih, jadi seiring bertambahnya waktu konsentrasi, reaksi akan berkurang, yaitu N2O4 karena bereaksi untuk N2. Iya benar. Kemudian bagaimana perubahan konsentrasi hasil reaksi terhadap waktu? Iya Sastri. Pada keadaan awal konsentrasi NO2-nya 0 karena belum terbentuk NO2. Tapi seiring bertambahnya waktu, konsentrasi NO2 bertambah karena adanya reaksi N2O4 membentuk NO2. Ya benar sekali ya Sastri. Jadi berdasarkan identifikasi kalian terhadap kedua grafik tersebut, apakah yang dimaksud dengan keseimbangan kimia? Ya tidak. Keseimbangannya adalah saat laju reaksi maju sama dengan laju reaksi balik, serta konsentrasi reaksi dan hasil reaksi tidak lagi berubah seiring berjalannya waktu. Ya, jawaban yang bagus ya, Dinda. Baik, jadi siapa yang bisa menambahkan keseluruhan kesimpulan dari keseimbangan dinamis? Iya, Dinda. Jadi keseimbangan dinamis itu pada keadaan di mana reaksi berlangsung secara terus-menerus dan reaksi bersifat dua arah dan kecepatan membentuk zat produk sama dengan kecepatan menguraikan zat reaksi. Lalu keseimbangan dinamis berlangsung pada tingkat mikroskopis dan pada keadaan yang berbeda. Ya, benar sekali ya, Dinda. Sekarang kalian sudah bisa memahami makna dari keseimbangan dinamis. Selanjutnya, berdasarkan fasa atau wujudnya, keseimbangan itu dibagi menjadi dua ya, yaitu keseimbangan homogen dan keseimbangan heterogen. Ibu akan menampilkan wacana terkait keseimbangan homogen dan keseimbangan heterogen untuk dicermati dengan baik, atau bisa juga kalian lihat dalam LKPD ya. Baik, berdasarkan wacana dua ini yang telah kalian amati, apakah yang dapat kalian peroleh? Iya, Tere. Berdasarkan wacana tersebut yang bisa didapatkan yaitu reaksi keseimbangan yang memiliki fasa atau wujud yang sama dan reaksi keseimbangan yang memiliki fasa atau wujud yang berbeda dalam reaksinya. Baik, setelah itu kalian mengelompokkan berbagai reaksi keseimbangan yang ada dalam bagian akhir wacana berdasarkan fase atau wujud dari reaktan dan produknya ya. Baik, Ibu. Setelah kalian mengelompokkan reaksinya, apakah perbedaan antara kelompok reaksi pertama dengan reaksi kedua? Perbedaannya itu terletak pada fasanya. Jadi reaksi yang pertama itu fasanya sama dalam reaksinya. Kemudian untuk reaksi yang kedua itu fasanya berbeda. Ya benar ya sekali. Jadi dilihat dari reaksinya, jika fasanya itu sama disebut dengan keseimbangan homogen. Apakah ada yang ingin menyimpulkan? Apakah itu keseimbangan homogen? Ya Wisnu.
berdasarkan dari tabel pengelompokan reaksi satu itu, reaktan dan produk memiliki wujud yang sama. Jadi keseimbangan homogen adalah keseimbangan di mana produk dan reaktan memiliki wujud yang sama. Baik, benar ya Wisnu. Selanjutnya untuk reaksi yang kedua, yang fasalnya berbeda itu disebut dengan keseimbangan heterogen. Apakah ada yang ingin menyimpulkan apakah itu keseimbangan heterogen? Ya, Tasya. Berdasarkan dari tabel pengelompokan reaksi 2, itu reaktan dan produk memiliki wujud yang berbeda. Jadi keseimbangan heterogen adalah keseimbangan di mana produk dan reaktan memiliki wujud yang berbeda. Ya, terima kasih atas jawabannya. Apakah dari kalian ada yang ingin ditanyakan mengenai keseimbangan homogen dan keseimbangan heterogen? Ya Ibu. Ya, kita. Maaf Ibu, izin bertanya. Berarti jika ada suatu reaksi yang antara reaktan dan produk itu berwujud sama, bisa disimpulkan bahwa itu merupakan keseimbangan homogen. Dan jika suatu reaksi wujudnya antara reaktan dan produk berbeda, merupakan keseimbangan heterogen ya Ibu. Iya, benar sekali Novita. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi atau ada yang masih dibingungkan? Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, semoga ilmu yang Ibu sampaikan pada hari ini bisa selalu diingat. Semangat terus dalam belajarnya ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.